Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Reno tidak pernah menyangka hidupnya berubah hanya karena sebuah kalimat pendek. Reno, Pak Coo manggil di lantai 15. Kalimat itu datang dari satpam lobi yang biasa ia sapa tiap pagi. Reno yang baru selesai ngepel lantai lobi langsung bengong, setengah tidak percaya. Lantai 15 adalah wilayah orang penting C-level, direksi, dan ruang rapat besar yang kursinya empuk-empuk. Office boy seperti dia biasanya cuma sampai lantai 5 untuk nganter kopi. Pangkat paling tinggi yang pernah manggil dia cuma kepala divisi. Itu pun cuma buat minta tisu tambahan. Tapi hari itu berbeda. Satpamnya ngomong sambil ngelirik ke arah lift, seolah menyuruh Reno cepat berangkat sebelum dipikir ulang. Reno membersihkan tangannya dari sisa air pel lantai, menyimpan alat kebersihannya. Lalu melangkah dengan jantung rasanya mau copot. Ada salah apa gue ya? Pikirnya sepanjang jalan. Ia mencoba mengingat, apakah kemarin dia salah ngantar kopi? Atau mungkin nyenggol meja meeting mahal itu? Atau dia lupa matiin lampu? Pikiran-pikiran itu berputar seperti kipas angin rusak yang bunyinya berisik. Lift berdenting, pintunya terbuka. Reno masuk dan memencet angka ke-15. Lantai-lantai yang ia lewati terasa seperti gerbang ke dunia lain. Begitu pintu lift terbuka, suasananya beda sekali. Karpet tebal, dinding kaca besar dengan pemandangan kota, dan aroma ruangan mahal yang entah gimana beda dari lanti-lanti lainnya. Reno menelan ludah. Baju opnya yang warnanya sudah mulai pudar terasa makin kontras dengan elegannya ruangan itu. Sekretaris Pak Arjuna menatap Reno begitu ia datang. Mas Reno? Mas Reno, silakan, langsung masuk. Pak Arjuna sudah menunggu. Reno makin panik. Sejak kapan CEO perusahaan sebesar ini tahu namanya? Ia mengangguk pelan, lalu berjalan menuju pintu ruangan Seco yang besar dan berat. Ia mengetuk pelan. Pepak, saya Reno. Dipanggil. Masuk. Suara berat itu terdengar dari dalam. Reno membuka pintu dengan hati-hati, dan pemandangan pertama yang ia lihat membuatnya ingin langsung putar balik. Pak Arjuna sedang berdiri di depan meja. Wajahnya tegang, kedua tangannya mengepal kuat di atas permukaan meja, seolah berusaha menahan amarah besar. Sementara seorang wanita muda Alia, putri satu-satunya, duduk di sofa panjang, menunduk dengan mata sembab seperti habis menangis berjam-jam. Reno langsung kaku. Ia berdiri tegak, menunduk dalam-dalam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya siap ngepel apa aja. Suasana hening beberapa detik. Bukan hening biasa, tapi hening yang bikin telinga berdenging. Pak Arjuna memejamkan mata sejenak, lalu berkata lirih, Reno, saya butuh bantuanmu. Suara itu bukan suara atasan sedang memberi instruksi biasa. Itu suara ayah yang terpojok, tertekan, dan kehilangan cara. Reno refleks menegakkan badan lebih lurus, seolah itu bisa membuat kalimat selanjutnya lebih masuk akal. Iya, Pak, tentu, kalau butuh apa aja, saya siap. Tapi hati kecilnya tahu ada sesuatu yang lebih berat dari sekadar ngepel lantai atau nganter kopi. Dan itu terbukti 1 detik kemudian. Kamu, tolong nikahi putriku sekarang. Reno langsung membeku. Jantungnya berhenti berdetak sepersekian detik. Ia yakin salah dengar. Harusnya kalimat itu adalah tolong bersihkan ruangan ini atau tolong ambilkan minum.
Tapi ini, nikahi putrinya? Saya, Pak, nikahi Bu Alia? Suaranya tercekat di tenggorokan. Alia yang sejak tadi menunduk, akhirnya mengangkat kepala sedikit. Mata merahnya memperlihatkan betapa berat beban yang sedang ia pikul. Reno sempat melihat tangannya bergerak ke perutnya yang tampak agak membesar untuk seorang gadis seusianya. Tanpa ada yang menjelaskan, Reno langsung paham Alia sedang hamil dan Pak Arjuna meminta dia menutupi aib keluarga itu. Rasanya kepala Reno berputar. Ia memegang gagang pintu agar tidak jatuh. Ia bukan siapa-siapa. Gajinya kecil, tinggal di kos sempit di belakang pasar. Kenapa dia? Kenapa seorang seperti dia yang diminta menanggung beban sebesar itu? Kenapa bukan pria yang menghamili Alia? Pertanyaan itu hampir keluar dari mulutnya. Tapi Pak Arjuna bicara duluan. Alia melakukan kesalahan besar dan orang yang bertanggung jawab atas ini tidak mau muncul. Cowok itu kabur, tidak bertanggung jawab. Suara Pak Arjuna terdengar bergetar menahan emosi. Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dari sela jarinya, air mata jatuh tanpa suara. Reno, lanjut Pak Arjuna, aku sudah menyelidiki banyak hal. Aku tahu, kamu anak baik, kamu jujur, rajin, tidak neko-neko. Perusahaan ini membutuhkan orang seperti kamu. Keluargaku juga. Reno ingin menjawab, ingin menolak, ingin bilang kalau semua ini gila, tapi lidahnya terasa keluh. Pak, saya cuma office boy, ucap Reno lirih, hampir seperti bisikan. Pak Arjuna menatapnya tajam. Justru itu, kamu tidak punya kepentingan apa-apa dengan keluargaku. Kamu tidak akan memanfaatkan keadaan. Kamu orang bersih. Alia mengangkat wajahnya, memandang Reno tanpa benar-benar bisa menatap matanya. Ada rasa malu, rasa takut, dan rasa pasrah di sana. Aku minta maaf Reno, ini semua salahku. Suaranya pecah di akhir kalimat. Reno tidak tahu harus bilang apa. Seluruh ruangan terasa sempit, nafasnya berat. Ia ingin bertanya, kenapa Pak Arjuna yakin dia bukan orang jahat? Kenapa bukan pegawai lain yang lebih kaya, lebih pantas, lebih selevel? Kenapa dia, seorang op yang hidupnya pas-pasan? Tapi sebelum Reno sempat membuka suara, Pak Arjuna berjalan mendekat. Berdiri hanya satu langkah darinya, dari dekat. Wajah Shotu terlihat sangat berbeda dari citra yang selalu digambarkan pegawai. Bukan sosok tegas yang selalu menang dalam bisnis, melainkan ayah yang tersudut oleh keadaan. Tolonglah keluarga saya, Reno, ucapnya dengan suara yang tidak pernah didengar siapapun di perusahaan itu. Suara memohon. Alia kembali menunduk, menggenggam perutnya. Reno melihat itu dan merasa dadanya diremas. Ia tidak tahu apa cerita di balik semua ini. Ia tidak tahu bagaimana Putri Ceco bisa sampai pada situasi seperti ini. Tapi melihat perempuan yang rapuh itu, Reno tidak sanggup membenci atau menuduh. Tapi menikah, pikirannya berlarian tanpa arah. Jika ia menikah dengan Alia, hidupnya langsung berubah total. Tapi apakah itu benar? Atau justru hidupnya akan jadi lebih sulit? Apa kata orang-orang? Apa kata keluarga Alia? Apa kata seluruh perusahaan? Pak, ini gak masuk akal. Akhirnya, Reno berhasil bersuara. Saya takut. Ini bukan hal kecil. Saya bahkan gak punya apa-apa. Pak Arjuna memotong. Dengan suara dalam, aku tidak minta apa-apa dari kamu. Selain kamu menjaga putriku dan menjaga bayi itu dari omongan orang. Reno menghela napas panjang. Tangan yang ia taruh di belakang badannya berkeringat dingin. Ia melirik Alia. Gadis itu masih diam. Tapi kali ini Reno melihat secercah harapan di mata Alia atau mungkin rasa lega jika saja Reno mau menerima keputusan itu. Keheningan kembali terjadi. Panjang, berat,
Akhirnya Alia bicara dengan suara pelan, hampir berbisik, "Kalau kamu nolak, aku ngerti. Ini berat. Aku juga gak mau nyeret kamu dalam masalahku. Tapi ayah lagi dalam tekanan besar. Nama keluarga, taruhannya. Aku juga takut kalau bayi ini dianggap aib." Kalimat Alia menggantung. Dia tidak melanjutkan. Tapi Reno tahu sisanya. Hidup Alia bisa hancur. Masa depannya bisa hilang. Karier, keluarga, semuanya bisa runtuh. Sementara Reno tidak punya apa-apa untuk hilang. Itu pikiran yang dayam-dayam muncul di benaknya. Meski tidak mau ia akui, ia menggenggam celana kerjanya kuat-kuat, menahan gemetar. Kalau saya setuju, kapan pernikahannya? Pak Arjuna menatap langsung ke mata Reno. Hari ini, dunia Reno runtuh seketika. Ia bahkan merasa lantai bergeser di bawah kakinya. Hari ini, Pak, tidak perlu pesta, tidak perlu apa-apa. Cukup kawah. Yang penting legal. Reno merasa hidupnya seperti diseret ke jurang gelap tanpa lentera. Tapi di antara rasa takut dan bingung itu, ia melihat kenyataan bahwa kedua orang di depannya sedang hancur, sedang butuh pertolongan, dan ia satu-satunya orang yang dipilih. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membuka mata perlahan. Kalau itu bisa nolong Bu Alia, saya siap. Alia menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis haru dan sakit sekaligus. Pak Arjuna menghela napas panjang. Tubuhnya sedikit melemas, seperti beban besar lepas dari pundaknya. Tapi Reno tidak tahu, keputusan kecil yang ia buat dengan dada berdebar itu akan membuka pintu menuju rahasia besar yang bahkan tidak dibayangkan oleh siapapun, termasuk dirinya sendiri. Reno tidak pernah membayangkan kalau hidup seseorang bisa berubah total hanya dalam hitungan jam. Rasanya baru kemarin malam ia makan mie instan di kamar kos sempitnya sambil nonton sinetron dari HP dengan layar retak. Tapi pagi ini, ia berdiri di depan kantor KUA bersama dua orang yang sama sekali tidak terbayang akan jadi bagian dari hidupnya, Alia dan Pak Arjuna. Hari itu udara terasa pengap. Meski matahari tidak terlalu terik, Reno merasa seakan seluruh dunia menatapnya, padahal yang lewat hanya beberapa warga biasa yang mungkin bahkan tidak peduli siapa dia. Alia berdiri di sampingnya, memakai gamis sederhana, warna krem. Tidak ada hiasan rambut, tidak ada makeup yang berlebihan. Hanya wajah polos yang sembab karena menangis semalaman. Reno mencuri pandang, bukan karena kagum, tapi karena bingung menerima kenyataan bahwa dalam beberapa menit mereka akan menjadi suami istri. Ia, seorang office boy yang gajinya tidak sampai 4 juta sebulan, akan menikahi Putri Ceco, pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Itu seperti plot film yang terlalu berlebihan sampai terasa tidak logis. Pak Arjuna berdiri tak jauh dari mereka, memandangi pintu kantor KUA dengan wajah tegang yang tidak pernah berubah sejak pagi. Tatapan mata pria itu tajam tapi letih, seperti seseorang yang terpaksa melakukan sesuatu demi menyelamatkan si Susi Sesa, kehormatan keluarganya. Sudah siap? Suara Pak Arjuna memecah keheningan yang sejak tadi menekan suasana. Reno hanya mengangguk kecil. Ia tidak percaya diri untuk menjawab dengan suara. Rasanya tenggorokannya kering, seperti padang pasir. Jangankan bicara, menelan ludah pun sulit. Alia tidak berkata apa-apa, hanya memegang perutnya pelan, mungkin memastikan bayinya baik-baik saja, atau mungkin menenangkan dirinya sendiri. Mereka bertiga kemudian masuk ke KUA. Ruangannya kecil, dinding warna hijau muda, kipas angin yang berdecit pelan, dan bau kertas tua yang khas. Seorang penghulu duduk di meja kayu yang sudah mulai lusuh, tersenyum tipis melihat kedatangan mereka. "Silakan duduk," ucapnya ramah. Reno duduk di sebelah Alia, menatap meja kosong di depannya. Ia mendengar detak jantungnya sendiri, cepat
dan tidak stabil. Di bawah meja, tangannya gemetar tanpa bisa ia tahan. Penghulu membuka berkas-berkas. "Baik, kita mulai ya." Kalimat itu membuat Reno menegang. Ia melirik Alia yang sejak tadi menatap ke pangkuannya, menghindari kontak mata. Ijab kabul dimulai. Suara penghulu mengalun tenang, berbeda jauh dari suasana hati Reno yang kacau balau. Ketika tiba saatnya Reno harus mengucap, ia hampir lupa napas. "Saya, Reno Prasetyo, menerima Alia Arjuna sebagai istri saya." Suaranya goyah, tangannya mengepal kuat-kuat agar tidak terlihat gemetar. Penghulu tersenyum. "Sah." Satu kata itu menghantam Reno seperti ombak besar. Sah. Ia sah menjadi suami Alia, putri CO, wanita yang sedang mengandung anak dari seseorang yang bahkan Reno tidak tahu siapa. Wanita yang baru ia kenal secara dekat kurang dari 24 jam. Alia masih menunduk. Ia mengusap matanya diam-diam. Tapi Reno melihat air mata baru jatuh. Entah itu sedih, lega, atau campuran dari semuanya. Setelah proses selesai, mereka keluar. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan selamat, tidak ada keluarga besar, tidak ada pesta. Hanya suara motor lewat di jalan depan kantor, kawa, dan angin panas siang hari yang menampar wajah. Pak Arjuna mendekati Reno dan menepuk pundaknya pelan. "Terima kasih." "Terima kasih." Reno mengangguk kaku. Sama, Pak." Kalimat itu terdengar konyol, bahkan di telinganya sendiri. Seperti habis menolong, memindahkan meja, bukan menikahi putrinya. Pak Arjuna mengantar mereka pulang ke rumah besar keluarga Arjuna. Rumah itu bagaikan istana kecil. Halaman luas, bangunan 2 lantai, dengan pilar kokoh, jendela besar, dan suara burung dari taman belakang. Reno merasa seperti memasuki dunia yang bukan miliknya. Pintu rumah dibuka oleh seorang asisten rumah tangga yang langsung terkejut melihat Alia dan Reno pulang bersama memakai pakaian formal pernikahan. "Nona, ada apa ini?" Alia tidak menjawab. Ia langsung berjalan masuk ke kamarnya dengan langkah tergesa seperti ingin bersembunyi. Reno hanya bisa menatap punggung Alia yang menghilang di ujung koridor. Pak Arjuna menghela napas panjang. "Tolong hormati keluarga saya, Reno. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini. Alia butuh pendampingan." Reno menelan ludah. "Baik, Pak." Setelah itu, Pak Arjuna pergi ke ruang kerjanya tanpa banyak bicara. Mungkin ia butuh waktu untuk memproses semua yang terjadi. Atau mungkin ia mencoba merencanakan langkah selanjutnya untuk menjaga nama baik keluarga. Reno berdiri sendirian di ruang tamu yang ukurannya saja 2 kali kamar kosnya. Ia merasa sangat kecil, seperti semut yang nyasar ke ruangan balai kota. Hari sudah sore saat Reno menemukan dirinya duduk di sofa empuk sambil menatap langit-langit rumah. Ia belum menyentuh kopernya yang ia bawa dari kos karena diminta pindah langsung hari itu juga. Ia bingung harus bagaimana, harus mulai dari mana. Isak tangis lembut terdengar samar dari lantai atas. Reno tahu itu suara Alia. Awalnya, ia tidak berniat menghampiri. Ia takut salah langkah, takut dianggap lancang, atau malah memperburuk keadaan. Tapi, suara itu lama-lama menusuk hati, seperti tangis orang yang kehabisan tenaga untuk kuat, tapi masih memaksa bertahan. Pelan-pelan Reno bangkit, menaiki tangga. Setiap langkah terasa berat. Ia berhenti di depan pintu kamar yang setengah terbuka. Dari celah sempit itu, ia bisa melihat Alia duduk di lantai, memeluk lutut. Wajahnya tersimpan di antara lengannya. Reno mengetuk pintu pelan. "Alia, kamu baik-baik aja?" Alia tidak menjawab. Tangisnya justru makin terdengar. Reno membuka pintu sedikit lebih lebar, tapi tetap menjaga jarak. "Maaf kalau saya ganggu, tapi kalau kamu butuh apa-apa,
bilang aja. Alia mengangkat wajahnya perlahan. Mata bengkaknya membuat hati Reno terasa diremas. Kenapa? Kenapa kamu mau, Reno? Kamu bisa nolak. Kamu bisa bilang, tidak, hidup kamu gak harus rusak karena aku. Reno terdiam. Ia tidak tahu jawaban pasti. Ia hanya tahu bahwa waktu di KUA, tatapan Alia seperti seseorang yang sudah kehilangan seluruh tumpuan hidupnya. Dan entah kenapa, Reno tidak sanggup menolak seseorang yang seterpuruk itu. Saya cuman gak tega lihat kamu sendirian, ucap Reno akhirnya. Dan saya gak mau kamu disalahin terus-terusan. Alia mengusap air matanya pelan. Tapi kamu gak kenal aku. Kamu gak tahu apa yang terjadi. Reno menelan ludah. Ia juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siapa ayah anak itu? Kenapa pria itu bisa kabur? Kenapa keluarga sekuat Cho Arjuna bisa terpojok? Tapi ia tidak berani mendesak. Kamu gak harus cerita sekarang, kata Reno pelan. Nanti aja. Kalau kamu siap. Alia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk kecil. Terima kasih, Reno. Malam tiba. Reno memutuskan tidur di sofa panjang di ruang tamu kamar. Seperti yang diminta Pak Arjuna, tidak satu kamar dengan Alia. Ia mengerti itu. Mereka bahkan tidak saling kenal. Pernikahan mereka terjadi bukan karena saling cinta, tapi karena keadaan memaksa. Lampu sudah dimatikan, hanya cahaya samar dari lampu lorong yang masuk ke kamar. Reno berbaring, memandang langit-langit gelap. Ia mencoba mencerna hidupnya yang berubah hanya dalam 24 jam. Kemarin ia bangun pagi seperti biasa, ngepel lantai kantor, disapa karyawan yang hanya melihatnya sebagai bagian dari background perusahaan. Hari ini ia pulang sebagai suami putri CEO. Besok ia tidak tahu. Suara pintu kamar pelan-pelan dibuka. Reno refleks, bangun. Alia berdiri di pintu. Wajahnya sendu, tapi lebih tenang dari sebelumnya. Kamu belum tidur? Tanyanya lirih. Reno menggeleng. Belum. Masih. Ya gitu. Alia masuk pelan-pelan. Duduk di kursi dekat jendela. Lampu dari luar menerangi wajahnya sedikit. Ia memandang keluar, seakan mencari jawaban dari langit malam. Kamu pasti bingung banget, ya? Katanya tanpa menoleh. Reno tersenyum kecut. Bingung sih. Iya, tapi ya udah kejadian. Alia menunduk. Maaf, aku gak bisa jawab semua pertanyaan kamu. Kenapa? Reno bertanya tanpa tekanan. Alia menggigit bibir. Karena kalau aku ceritain, hidup kamu bisa lebih kacau dari sekarang. Reno terbelalak. Maksudnya? Alia menggeleng cepat. Enggak, bukan itu. Maksudku, aku takut kamu kabur kalau tahu semuanya. Ucapan itu menggantung di udara, berat dan penuh misteri. Reno ingin bertanya lagi, ingin tahu siapa pria yang membuat Alia hamil. Ingin tahu kenapa pria itu kabur. Ingin tahu kenapa Alia begitu takut bicara. Tapi ia menahan diri. Alia rapuh. Dan Reno bukan tipe yang memaksa orang membuka luka ketika mereka belum siap. Ya udah, kata Reno pelan. Enggak, apa-apa. Saya di sini buat bantu kamu semampu saya. Alia menatap Reno lama, seperti tidak percaya. Ada orang yang masih bisa bicara setenang itu setelah dipaksa menikah mendadak. Terima kasih, ucapnya. Kali ini lebih tulus. Reno mengangguk. Iya. Alia kembali ke kamarnya. Reno berbaring lagi di sofa, menarik selimut tipis, lalu menutup mata. Tapi tidur tidak datang. Pertanyaan demi pertanyaan menumpuk. Mengapa Alia hamil tanpa suaminya tahu? Siapa pria itu? Kenapa Alia sembunyikan? Dan mengapa Pak Arjuna memilih seorang op seperti dirinya? Ada sesuatu yang sangat aneh. Bukan aneh biasa. Aneh yang seperti lapisan kue berlapis-lapis. Tiap digigit, makin terasa rasa tersembunyi di dalamnya. Reno belum tahu
bahwa pernikahan terpaksa ini bukan akhir masalah, justru baru permulaan. Dan bayangan besar yang disembunyikan Alia tanpa ia sadari sedang bergerak mendekat, siap mengubah hidup mereka lagi dalam waktu dekat. Hari-hari awal pernikahan mereka berjalan canggung seperti dua orang yang dipaksa memainkan peran yang tak mereka pahami. Begitu pulang dari KUA, Pak Arjuna langsung memberi mereka apartemen kecil milik perusahaan tempat yang seharusnya terasa seperti rumah, tapi nyatanya lebih mirip ruang karantina untuk dua jiwa yang saling tak mengenal. Reno memasuki apartemen itu dengan langkah ragu, sementara Alia berjalan lebih dulu tanpa menoleh. Tak ada sambutan hangat, tak ada percakapan, hanya suara kunci yang diputar dan dengung AC yang terlalu dingin. Alia memilih kamar utama, sedangkan Reno mengambil ruang kecil di dekat dapur yang bahkan tak cocok disebut kamar, lebih seperti gudang yang ditambahi kasur lipat. Reno tak protes. Ia tidak berhak meminta lebih. Ia sadar posisinya. Hanya office boy yang dijadikan tameng keluarga kaya. Hari-hari pertama, Alia seperti berjalan dengan dinding samar di sekelilingnya. Ia bicara hanya ketika perlu. Ia makan cepat dan senyap. Ia keluar kamar hanya untuk minum atau mengambil makanan, lalu menghilang lagi. Reno selalu memalingkan wajah agar tidak terlihat memerhatikan, meski sebenarnya ia sangat peduli. Tapi ia takut salah langkah, takut menyentuh luka yang ia sendiri tidak tahu bentuknya. Namun, di balik semua itu, ada hal-hal kecil yang perlahan mencuri perhatian Reno. Alia selalu memastikan rumah bersih, meski biasanya itu pekerjaan Reno. Ia mencuci piring bekas makan Reno, menyapu remah-remah roti, bahkan menata meja makan yang jarang dipakai. Dalam keheningan itu, Reno bisa melihat satu hal. Alia bukan tipe perempuan manja seperti yang sering diberitakan majalah atau gosip kantor tentang putri seorang CEO kaya raya. Ia justru lembut dan kelihatan sering memendam sesuatu sendirian. Reno mulai memperhatikan bahwa setiap malam lampu kamar Alia menyala sampai larut. Suara langkahnya mondar-mondir, kadang terdengar bunyi benda jatuh kecil, kadang suara helaan napas panjang. Reno tak berani mengetuk, tapi ia selalu menunggu di balik pintu kamarnya, berjaga tanpa alasan jelas di tengah suasana hening itu. Sosok lain yang selalu masuk dalam keseharian mereka adalah Pak Arjuna. Entah kenapa, meski sudah menikahkan anaknya, pria itu semakin sering datang. Terkadang sore, kadang malam, bahkan pernah jam 3 pagi tanpa pemberitahuan. Setiap kali ia datang, ia langsung menuju kamar Alia, mengetuk karas-karas, memastikan putrinya baik-baik saja. Setelah itu, ia akan menatap Reno seperti seseorang yang siap menerkam jika Reno membuat kesalahan sekecil apapun. Ada satu kejadian paling aneh. Suatu pagi, Reno bangun dan melihat Pak Arjuna di dapur, sedang memeriksa semua jendela dan pintu. Reno terlonjak kaget, menahan napas, karena tak menyangka ada orang lain di apartemen itu. "Pak, sejak kapan di sini?" Pak Arjuna menoleh. Matanya sayu tapi gelap, seperti menyimpan ketakutan yang belum diucapkan. "Dari tadi, aku harus pastikan semuanya aman." "Kenapa harus aman, Pak?" tanya Reno, mencoba sopan. Pak Arjuna menatapnya tajam, namun selebihnya memilih diam. "Kamu cuma perlu pastikan Alia nggak sendirian." Kalimat itu membuat Reno semakin bingung. Alia bukan anak kecil. Alia bukan tipe orang yang ceroboh. Lalu kenapa harus dijaga sedemikian rupa? Ada apa sebenarnya? Hari demi hari berlalu dengan pertanyaan yang menumpuk, tapi tak satu pun terjawab. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota. Alia pulang lebih cepat dari biasanya. Baju yang ia kenakan basah di bagian lengan, rambutnya menempel di pipi, dan wajahnya pucat seperti habis ketakutan. Reno yang baru selesai mengepel lantai langsung berdiri kaku. "Anda gak apa-apa, Bu?" Alia
Tanyanya gugup. Alia tak langsung menjawab. Ia duduk pelan di sofa, meremas ujung bajunya. Perutnya yang mulai membesar terlihat naik turun cepat, mungkin karena cemas atau lelah. Reno ingin menawarkan handuk, tapi ia terlalu kaku untuk mendekat. Alia akhirnya berbicara. Aku habis lihat seseorang yang seharusnya nggak ada di kantor. Reno terkejut. Siapa? Alia menggeleng cepat. Nggak penting. Cara ia mengatakannya membuat Reno yakin itu sangat penting. Tapi Alia menutup diri lagi. Ia pergi ke kamar, meninggalkan Reno dengan pikiran yang makin kacau. Reno mulai menyadari satu pola. Alia mudah panik setiap melihat hal-hal tertentu atau mungkin orang tertentu. Dan setiap itu terjadi, Pak Arjuna akan datang ke apartemen dengan wajah murka. Seperti seseorang yang takut masa lalu tiba-tiba menyerbu masuk. Malam itu, suara tangis Alia kembali terdengar. Tapi kali ini, tangisnya tidak tertahan. Itu tangis yang pecah, yang membuat seseorang ingin memeluknya, meski tahu dirinya bukan siapa-siapa. Reno, yang biasanya hanya diam, merasa hatinya tersayat mendengarnya. Akhirnya, ia memberanikan diri mengetuk. Tok, tok, tok. Alia, kamu nggak apa-apa? Suara Reno hampir berbisik. Tangis itu berhenti sejenak, lalu terdengar jawaban, pelan dan bergetar. Aku takut semuanya kebongkar. Reno terpaku. Kalimat itu seperti membuka pintu misteri kecil yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Kebongkar apa? Tanya Reno hati-hati. Tak ada jawaban, hanya keheningan tebal. Reno menunggu, tapi tetap tak ada respon. Akhirnya ia berjalan kembali ke kamarnya dengan langkah berat. Ia duduk di tepi kasur lipat, menatap tangan kosongnya, seolah berharap ada petunjuk muncul dari udara. Reno memutar ulang kata-kata Alia di kepalanya. Takut semuanya kebongkar. Apa itu berarti? Alia menyembunyikan sesuatu, bukan hanya tentang kehamilannya, tapi sesuatu yang lebih besar. Mungkin sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh keluarganya. Pikiran itu membuat Reno sulit tidur sepanjang malam. Ia terus mengingat cara Pak Arjuna selalu mengecek pintu. Cara Alia selalu berusaha mengalihkan pembicaraan soal ayah dari bayi itu. Dan bagaimana semua orang seolah hidup dalam ketakutan yang sama. Pagi harinya, Reno bangun lebih cepat dari biasanya. Ia memutuskan untuk memasak sarapan, sederhana telur dadar dan roti panggang. Bukan karena ia ingin mengambil hati Alia, tapi karena ia merasa perlu berbuat sesuatu agar rumah itu tidak selalu terasa seperti kuburan. Tak lama kemudian, Alia keluar dari kamar. Rambutnya diikat seadanya, wajahnya bengkak karena menangis. Reno langsung salah tingkah. Aku bikin sarapan kalau kamu mau, ucap Reno sambil menunduk. Alia menatap piring itu lama. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Reno panik dan hendak merapikan piring itu, mengira dirinya melakukan kesalahan. Kalau nggak suka nggak apa, aku nggak terbiasa ada yang masakin aku, kata Alia lirih. Reno tertegun. Ia menyadari satu hal. Meski hidup dalam keluarga kaya, Alia tidak tampak dimanja atau dilindungi dengan cara yang sehat. Justru sebaliknya, Alia terlihat seperti seseorang yang terbiasa sendirian, menahan semuanya sendiri. Mereka makan dalam diam, tapi setidaknya tidak canggung seperti biasanya. Setelah sarapan, Reno bersiap ke kantor. Alia berdiri di pintu, memegang perutnya sambil menatap Reno seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi lagi-lagi bibirnya terkatup. Jaga diri, Reno, katanya akhirnya. Ucapan itu sederhana, tapi pertama kalinya Alia menyebut namanya. Reno mengangguk dengan senyum kecil. Kamu juga. Hari itu, di kantor, Reno tidak bisa fokus. Saat mengepel lantai lobi, ia terus memikirkan Alia. Saat mengantar kopi ke ruang meeting, pikirannya masih di apartemen. Bahkan saat ia ditegur atasan karena salah memasukkan dokumen ke meja yang salah,
Ia hanya meminta maaf sambil pikiran berkelana. Namun ada satu hal yang membuat hari itu jauh lebih ganjil. Seseorang memanggilnya di lorong kantor. "Hei, kamu Reno ya?" Suaminya, Alia. Reno langsung berhenti. Ia menoleh melihat seorang pria tinggi, berjas mahal, wajah tampan, tapi tatapannya sinis. Pria itu melihat Reno dari atas sampai bawah, seolah meremehkan setiap inci keberadaannya. "Kamu yang dinikahi Alia?" Suaranya penuh ejekan. Reno menelan ludah. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tertawa kecil. "Bantu? Kamu pikir kamu siapa?" Alia itu, ya sudahlah. Jadi benar gosip itu. Dia menikah sama office boy. Reno mengepal tangan. "Maaf, saya harus kerja." Pria itu mendekat. "Nikah karena cinta? Atau kamu cuma dijadikan tameng? Biar gak ada yang tahu siapa ayah sebenarnya." Reno terhenyak. Kata-kata itu menusuk. Pria itu lalu pergi sambil tersenyum sinis. Hari itu Reno sadar, rahasia itu bukan hanya milik keluarga Alia. Ada orang lain di luar sana yang tahu sebagian cerita. Mungkin seseorang yang berbahaya. Malamnya, Reno pulang dengan perasaan campur aduk. Tapi begitu ia membuka pintu apartemen, ia langsung melihat Alia duduk di sofa sambil memeluk bantal. Wajahnya tegang dan mata merah, seolah menunggunya. "Reno," suara Alia gemetar. "Aku lihat dia lagi." "Siapa?" Alia memejamkan mata. Orang yang bikin aku hamil." Reno merasa dadanya jatuh. Untuk pertama kalinya, Alia akhirnya mengatakan sesuatu yang mendekati kebenaran. Tapi Reno tahu, itu baru ujung kecil dari misteri yang lebih besar, misteri yang menjerat mereka bertiga dalam ketakutan yang sama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Reno benar-benar merasa bahwa hidupnya tidak lagi aman. Tidak sama sekali. Sebulan berlalu sejak pernikahan yang terasa seperti mimpi buruk yang belum selesai. Reno mulai terbiasa dengan rutinitas baru sebagai suami. Meski ia tahu gelar itu hanya ada di kertas, Alia masih menjaga jarak, tapi mulai lebih sering bicara. Meski tetap memilih kata-kata Nia dengan hati-hati seperti seseorang yang takut salah langkah. Sementara Pak Arjuna semakin sering berkunjung, terkadang tanpa alasan jelas. Hanya mengecek pintu, melihat keadaan kamar, memperhatikan tingkah Reno, lalu pergi begitu saja setelah memastikan putrinya baik-baik saja. Suatu sore, ketika hujan turun deras membayangi kaca jendela apartemen, Pak Arjuna datang untuk sekian kalinya. Ia membawa beberapa berkas. Sebagian ditaruh di meja makan, sebagian lagi di dalam tas kulit hitam yang selalu ia bawa. Alia menutup pintu kamar begitu ayahnya datang, seolah menolak tatapan tajamnya. Reno yang hendak membuat teh hanya bisa berdiri, menunggu perintah apapun yang mungkin keluar dari bibir sang KO. Pak Arjuna tampak gelisah, bukan gelisah biasa, melainkan gelisah seseorang yang menyimpan sesuatu yang begitu berat hingga tubuhnya tidak bisa menahannya sendirian. "Alia, baik-baik saja?" tanya Pak Arjuna tiba-tiba. Reno mengangguk. "Setahu saya, iya Pak. Dia tidak keluar rumah sendirian." "Enggak Pak, kamu selalu ada di rumah saat dia pulang. Sejauh ini, begitu." Pak Arjuna menghela napas panjang. Seolah jawaban itu masih belum cukup mengurangi beban yang menggerogoti pikirannya. Ia duduk sebentar, membuka satu berkas, menandatangani sesuatu, lalu menutupnya lagi. Setelah beberapa menit, ia bangkit dan bersiap pergi. Dalam proses itu, ia tidak menyadari bahwa salah satu dokumennya terjatuh dari celah tas dan meluncur ke lantai. Tepat dekat kaki Reno, surat itu terbuka sedikit, menampakkan baris pertama yang membuat Reno spontan menunduk. Ia hanya ingin mengembalikannya, hanya ingin memastikan dokumen itu tidak basah oleh tetesan jas basah Pak Arjuna. Tapi matanya secara refleks
menangkap satu tulisan besar di bagian atas. Hasil pemeriksaan DNA Reno membeku. Ia tidak berniat membaca isinya, tapi matanya terpaku pada nama-nama yang tertera jelas. Alia Arjuna, janin 35 minggu, ayah biologis. Reno Prasetyo tubuh. Reno terasa seperti dilempar ke jurang, napasnya memburu. Ruang terasa berputar. Ia menggenggam pinggir meja agar tidak jatuh. Ini tidak mungkin, bahkan mustahil. Ia tidak pernah, sama sekali tidak pernah, menyentuh Alia sebelum pernikahan. Ia tidak pernah berdekatan, kecuali ketika menyerahkan kopi sebagai office boy. Ia tidak pernah berbicara lebih dari 3 kalimat dengan perempuan itu sebelum malam ketika Pak Arjuna memaksanya menikah. Dan sekarang, dokumen itu menuliskan sesuatu yang tidak masuk akal. Bahwa bayi itu anaknya Reno. Suara Alia tiba-tiba terdengar dari belakang. Reno terlonjak dan buru-buru mencoba menutup dokumen itu. Tapi reaksinya terlalu lambat. Alia melihat kertas itu, melihat ekspresi Reno dan langsung pucat, seperti kehilangan seluruh darahnya. Aku bisa jelasin. Suara Alia pecah, gemetar seperti seseorang yang kehabisan jalan keluar. Reno tidak bisa bicara, mulutnya tidak bergerak, matanya memandang Alia seperti melihat makhluk asing yang selama ini hidup bersamanya. Ia mencoba bernapas, tapi dadanya sesak seolah dunia menekan dari segala arah. Alia melangkah maju, meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Tolong, jangan salah paham dulu. Reno menelan ludah, suaranya hampir tidak keluar. Kok bisa ada nama saya di situ? Kenapa hasilnya bilang saya ayahnya? Itu gimana ceritanya? Alia menggigit bibir, matanya bergerak gelisah. Ia duduk di sofa, tapi seluruh tubuhnya tampak ingin kabur. Reno tetap berdiri, tidak tahu harus mendekat atau mundur. Reno, ada hal yang belum bisa aku ceritakan, ucap Alia perlahan. Hal yang sangat rumit. Rumit gimana? Tanya Reno dengan suara pecah. Ini bukan rumit, Alia. Ini gila. Kamu tahu apa artinya ini? Orang bisa bilang, saya. Bukan salahmu. Potong Alia cepat. Sangat. Bukan. Reno mengerutkan alis. Justru itu masalahnya. Kalau bukan salah saya, kenapa hasil tes bilang saya ayah biologisnya? Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan deras yang menabrak kaca. Alia menunduk. Kedua tangannya memegang dokumen itu erat-erat seperti ingin merobeknya, tapi tidak berani. Alia memulai dengan sangat pelan. Aku gak bisa jelasin semuanya. Belum sekarang. Tapi aku sumpah, Reno, kamu gak pernah menyentuhku. Kamu gak pernah melakukan apapun. Aku tahu itu. Dan aku bisa bilang ini dengan jujur. Kamu tidak bersalah. Reno mundur selangkah. Kalau saya gak bersalah, kenapa nama saya ada di sini? Hasil DNA gak mungkin bohong. Kecuali ada yang dibuat-buat. Kata terakhir itu meluncur begitu saja. Alia tersentak, menatap Reno dengan mata yang melebar. Kamu pikir aku atau papa memalsukannya? Tanya Alia dengan suara seperti kaca retak. Reno menunduk. Saya nggak tahu apa yang harus saya pikirkan. Hening lagi. Hening yang semakin berat. Alia memegang kepalanya, menghela napas seperti seseorang yang ingin berteriak. Reno, ada hal-hal yang kalau aku kasih tahu sekarang, mungkin kamu gak akan percaya. Dan mungkin kamu bisa dalam bahaya. Reno mengangkat wajah. Bahaya apa, Alia? Saya sudah dalam bahaya. Sejak papa kamu memaksa saya nikahin kamu. Alia terdiam lama, sangat lama. Bibirnya terbuka, tapi ia ragu berbicara. Reno bisa melihat jelas
bahwa Alia sedang berperang dengan dirinya sendiri, antara keinginan untuk jujur dan ketakutan akan sesuatu yang lebih besar dari mereka berdua. Apa ini ada hubungannya dengan orang yang kamu bilang kamu takuti itu? Tanya Reno perlahan. Alia mengangguk, sangat pelan, tapi pasti. Dan orang itu, Reno melanjutkan, ayah dari bayi ini. Alia menatap Reno, dan itu adalah tatapan paling menyakitkan yang pernah Reno lihat. Tatapan seseorang yang ingin berkata iya, tapi sekaligus ingin mengatakan tidak. Tatapan seseorang yang tenggelam dalam rasa bersalah, yang tidak bisa ia jelaskan. Aku tidak tahu, jawab Alia lirih. Reno membeku. Kamu tidak tahu? Alia mengusap air mata yang akhirnya jatuh juga. Reno, tolong, ini bukan hal yang bisa jelasin cuma dengan 1-2 kalimat. Semuanya kacau, sangat kacau. Reno merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Ia berusaha tetap berdiri, tapi kakinya bergetar. Ia berjalan ke arah meja makan dan duduk, menunduk dalam-dalam. Tangannya memegangi kepala. Jadi bayi itu bisa jadi bukan anak saya? Atau bisa jadi iya? Tanya Reno pelan, seperti tidak percaya dirinya sendiri. Alia terdiam. Ia hendak mendekat, tapi berhenti di tengah jalan, seolah takut kehadirannya justru memperburuk keadaan. Reno, aku sumpah, aku gak ingin kamu terlibat. Aku gak ingin kamu terbawa dalam masalah yang seharusnya cuma aku tanggung. Tapi papa, dia ketakutan. Dia merasa cara paling aman buat aku adalah menikah dengan seseorang yang dia percaya. Reno mendongak, menatap Alia. Percaya sama saya? Papa kamu bahkan memperlakukan saya kayak penjahat setiap datang. Alia menunduk lagi. Papa bukan takut kamu, Reno. Papa takut orang lain. Orang yang kamu bilang itu? Alia mengangguk, pelan tapi tegas. Kenapa dia berbahaya? Alia menutup mata. Karena dia orang yang papa kamu tidak bisa sentuh. Seseorang yang punya kekuasaan, uang, koneksi, dan obsesi. Reno mengernyit. Obsesi? Alia membuka mata. Obsesi sama aku. Reno tercekat. Jadi dia memaksamu? Alia menutup mulut dengan tangan, menahan tangis. Aku gak mau ingat, Reno. Tolong. Tapi yang jelas, apapun yang terjadi malam itu, papa merasa satu-satunya cara melindungi aku adalah memastikan tidak ada yang bisa klaim bayi ini selain seseorang yang dia pilih. Reno menghela napas tajam. Dan orang itu saya? Alia menatapnya dengan mata penuh luka. Kamu orang baik, Reno. Kamu tidak akan menyakitiku. Papa tahu itu. Reno menggeleng. Tapi memalsukan DNA? Itu gila, Alia. Alia langsung menatap tajam. DNA itu tidak dipalsukan. Reno terpaku. Apa? Alia menggeleng cepat. Papa tidak mampu memalsukan hal seperti itu. Lagi pula, dia bukan tipe orang yang bermain-main dengan dokumen medis. Reno masih bingung kalau tidak dipalsukan. Dan kalau saya tidak menyentuh kamu, lalu bagaimana hasilnya bisa menunjukkan saya ayahnya? Alia menatapnya lama. Itu pertanyaan yang aku juga belum tahu jawabannya. Reno tercengang. Alia, kamu bilang kamu gak tahu? Alia menutup wajah dengan kedua tangannya. Reno, aku tidak ingat apa yang terjadi malam itu. Reno membeku. Malam apa? Apa? Alia mengusap wajahnya, menatap kosong. Malam ketika semuanya berubah. Malam ketika aku tahu aku hamil. Reno merasa darahnya berhenti mengalir. Kamu tidak ingat? Alia menggeleng. Tidak. Dan itu yang bikin semuanya semakin menakutkan. Reno berdiri. Jadi ada kemungkinan sesuatu terjadi antara kita tanpa kita ingat. Alia menatap Reno, wajahnya penuh ketakutan. Aku tidak tahu.
dan itu yang membuat semuanya kacau. Reno merasa pusing. Ia mundur beberapa langkah dan menyandarkan diri pada dinding. Alia mendekatinya, sangat pelan. Reno, aku minta maaf. Kamu terseret ke dalam semua ini. Aku nggak minta kamu percaya sekarang. Aku cuma minta waktu. Reno menatap Alia. Waktu untuk apa? Alia menahan napas. Lalu menjawab, untuk menemukan kebenaran. Reno hanya bisa berdiri terpaku. Sementara di luar hujan semakin deras. Seperti menegaskan bahwa hidupnya kini berada di tengah badai yang ia tidak tahu bagaimana cara bertahan di dalamnya. Dan di depan matanya berdiri seorang wanita yang kini bukan hanya misteri, tapi teka-teki yang bisa mengubah seluruh hidupnya dan mungkin menghancurkannya. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Seperti langit sedang meluapkan segala kekesalan yang ditahannya sejak pagi. Suaranya menghantam atap rumah bertubi-tubi, membuat suasana terasa lebih sunyi sekaligus lebih menegangkan. Angin membawa aroma tanah basah dan cahaya lampu teras bergetar sedikit karena tiupan badai. Reno tidak bisa tidur. Kepalanya penuh oleh pertanyaan yang menumpuk sejak menemukan dokumen itu. Ia duduk di ruang tengah, menatap gelas air yang dari tadi tidak disentuh. Di kamar, Alia juga tidak tidur. Reno bisa mendengar langkah kecilnya mondar-mandir. Ada sesuatu yang Alia sembunyikan, sesuatu yang sudah terlalu lama ia pendam. Dan kini, setelah semuanya berantakan, tampaknya ia tidak bisa menahannya lagi. Pintu kamar terbuka. Alia muncul dengan wajah lelah, rambut sedikit berantakan, dan mata sembab seperti habis menangis. Ia menatap Reno sejenak, ragu membuka mulut. Reno, panggilnya pelan. Reno mendongak. Iya, aku mau bicara, tapi bukan di dalam, di teras. Tanpa bertanya, Reno bangkit dan mengikuti Alia keluar. Teras rumah kecil itu diterangi lampu kuning pucat. Sementara hujan turun deras di depan mereka, menciptakan tirai air yang hampir menutupi seluruh pemandangan luar. Udara dingin menyeruak, membuat Alia merapatkan kardigan tipisnya. Ia berdiri memandangi hujan beberapa detik, seperti sedang mempersiapkan diri untuk mengatakan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Aku memang sengaja cari kamu waktu itu. Beberapa bulan sebelum ini terjadi, kata Alia lirih, hampir tak terdengar di tengah suara hujan. Reno mengerutkan kening. Waktu kapan? Alia menelan ludah, menatap Reno dengan mata yang tak bisa lagi menyembunyikan ketakutan, rasa bersalah, dan rasa malu yang ia bawa sendirian selama ini. Kamu ingat waktu kamu nolong aku dari orang mabuk di parkiran yang hampir narik aku masuk ke mobilnya? Reno terdiam. Ingatan itu muncul kembali. Ia memang pernah menolong seorang wanita di parkiran basement kantor. Waktu itu ia sedang pulang malam. Terlambat karena revisi laporan kebersihan. Ia melihat ada pria mabuk yang berusaha memaksa seorang wanita ke mobil. Reno langsung menendang pintu mobil, menarik wanita itu, dan menghalau si pria sebelum satpam datang. Tapi waktu itu, Reno tidak pernah tahu siapa wanita itu. Ia bahkan tidak melihat wajahnya jelas karena malam gelap, dan wanita itu langsung pergi cepat setelah keadaan aman. Alia mengangguk kecil melihat ekspresi Reno yang berubah. Itu aku. Reno terbelalak. Serius? Kamu waktu itu? Alia mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Aku waktu itu lagi hanker-hanker Nia. Reno, aku habis berantem sama papa, habis dimarahi, habis dapat tekanan dari pekerjaan, semuanya numpuk. Dan malam itu, aku nggak tahu harus pulang atau enggak. Aku cuma duduk di parkiran, bingung sama hidup sendiri. Angin malam membuat rambut Alia menari-nari kecil. Ia menatap kosong ke depan, seperti sedang menonton ulang kejadian itu di dalam kepalanya. Terus malam itu, datang orang yang kalau bukan kamu,
Mungkin aku udah hilang entah kemana. Kamu datang begitu saja, tanpa mikir, tanpa nanya siapa aku. Kamu hanya nolong. Reno sadar, jantungnya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Bukan hanya insiden kecil, bukan kebetulan. Ada yang menghubungkan mereka jauh sebelum pernikahan terpaksa itu terjadi. Alia melanjutkan. Suaranya semakin bergetar. Setelah kamu nolong aku sebenarnya ngikutin kamu. Sampai naik ke lantai op. Reno terkejut. Kamu ngikutin saya? Alia mengangguk. Aku takut ketemu siapapun waktu itu. Aku cuma nyari tempat aman. Dan kamu satu-satunya orang yang rasanya aman buat dideketin. Aku gak tahu sama sekali kenubeh gumeng ya. Kamu gak tahu, karena waktu aku sampai di ruang istirahat op, kamu udah tergeletak di sofa. Reno menatap bingung. Tergeletak? Kenapa? Alia menatap Reno, seolah ingin memastikan ia mengingat. Kamu lagi sakit waktu itu. Reno? Demam. Kamu pucat banget, kamu bahkan gak bangun waktu aku panggil. Reno meraba dahinya tanpa sadar. Ia memang ingat pernah jatuh sakit parah. Tiba-tiba, beberapa bulan lalu, ia ingat pulang lebih malam, dikagetkan hujan deras, lalu besoknya badannya panas tinggi sampai menggigil. Bahkan ia sampai tidak ingat bagaimana bisa sampai ruang istirahat. Seingatnya, ia cuma ingin duduk sebentar karena pusing. Aku ingat aku sakit. Tapi Reno mengerutkan kening. Apa hubungannya sama ini semua? Alia mengusap mata, berusaha mengendalikan emosinya. Hubungannya ada. Di malam itu, Reno menelan ludah. Malam itu, sebenarnya apa yang terjadi? Alia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Aku minta maaf, tapi tolong dengar dulu. Reno diam. Ia tidak tahu apa yang akan Alia katakan, tapi jantungnya berdetak begitu keras hingga rasanya menembus tulang rusuk. Aku waktu itu kacau banget, kata Alia akhirnya. Aku gak punya siapapun buat cerita. Papa sibuk, teman-temanku gak peduli. Aku cuma pengen ada orang yang mau denger. Dan waktu lihat kamu tidur di sofa dengan wajah pucat, entah kenapa aku merasa ada tempat aman di situ. Reno mengernyit. Terus, apa yang kamu lakukan? Alia menatap Reno dengan tatapan yang sangat malu dan penuh penyesalan. Aku duduk di samping kamu dan aku cerita semuanya tentang ketakutanku, tekanan dari keluarga, orang-orang yang ngejar-ngejar aku, tuntutan pekerjaan, perasaan kosong yang gak ada habisnya. Kamu gak sadar, tapi kamu dengerin. Reno tercekat. Aku gak sadar sama sekali. Aku tahu kamu demam tinggi. Reno, kamu cuma meringkuk dan kadang buka mata sedikit. Tapi saat aku nangis, kamu refleks nahan tanganku. Kamu gak sadar, tapi kamu ngelakuin itu. Dan malam itu, aku merasa ada seseorang yang benar-benar ada buat aku. Meski kamu bahkan gak kenal aku. Alia mulai menangis. Reno hanya bisa menatapnya, bingung, takut, tapi juga merasa ada sesuatu yang sangat berat sedang menuju dirinya. Aku salah, Reno, kata Alia lirih. Aku gak boleh ada di situ. Aku gak boleh dekatin kamu dalam keadaan aku kacau begitu. Tapi aku merasa nyaman. Dan aku menyalahgunakan itu. Reno merasa napasnya tercekat. Alia, apa maksud kamu? Kamu ngapain malam itu? Hujan semakin deras. Angin menampar wajah mereka. Tapi Alia masih berdiri tegak. Aku sentuh kamu, katanya hampir berbisik. Aku yang mulai duluan. Kamu demam. Kamu gak sadar. Tapi aku yang salah, Reno. Semua ini salahku. Reno membeku. Alia, kamu serius? Alia mengangguk sambil menangis makin keras. Aku bodoh. Aku egois. Aku cuma cari rasa aman. Kamu kayak pelampiasan waktu itu.
Aku pikir nggak akan ada akibat apa-apa. Tapi beberapa minggu kemudian, aku telat. Reno merasa dunia runtuh tepat di depan matanya. Ia memegang kepala. Kini semua potongan puzzle mulai tersambung, meski masih banyak yang hilang. Ia tidak sadar, ia tidak ingat, ia tidak tahu apapun. Tapi kenyataannya, sesuatu memang terjadi antara mereka. Reno, suara Alia pecah lagi. Kamu gak bersalah, kamu gak melukai aku. Kamu bahkan gak sadar apa yang terjadi. Aku yang salah, 100%. Dan waktu aku tahu aku hamil, aku panik. Aku kabur. Aku sembunyi. Papa nyari aku sampai kemana-mana. Dan saat aku akhirnya bilang, dia hampir pingsan. Reno terdiam lama. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Satu-satunya hal yang bisa ia rasakan adalah perutnya terasa kosong dan kepalanya berat. Alia melanjutkan, walau suaranya hampir hilang. Papa langsung periksa DNA untuk memastikan segalanya. Dia nggak percaya saat aku bilang aku nggak tahu ayahnya siapa. Dia kira aku cuma takut atau malu. Tapi saat hasilnya keluar, Papa makin panik. Dia tahu kamu orang baik. Dia takut kalau ayah biologisnya orang lain, orang yang berbahaya itu, maka hidupku terancam. Reno mengangkat wajah, menatap Alia dalam-dalam. Jadi, bayi itu memang anak saya? Alia mengusap air matanya, mengangguk kecil. Iya, kamu ayah biologisnya Reno. Untuk pertama kalinya sejak tadi, air mata jatuh dari mata Reno. Ia tidak tahu itu karena marah, sedih, kaget, kecewa, atau semuanya bercampur jadi satu. Kenyataan itu menghantamnya begitu keras. Tapi yang paling membuatnya sulit bernapas adalah kenyataan bahwa Alia tidak sepenuhnya mengingat dengan jelas bagaimana semua terjadi. Malam itu bukan hanya kabur bagi Reno tapi juga bagi Alia. Aku gak mau kamu benci aku Reno, kata Alia pelan. Tapi kalau kamu mau pergi, aku gak bisa nyalahin kamu. Reno menyeka wajahnya. Pergi ke mana? Saya sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Tapi itu salahku, ucap Alia. Papa maksa kamu nikah karena dia panik. Dia takut orang yang dulu nyakitin aku tahu aku hamil. Takut dia ngejar aku lagi. Papa cuma mau lindungi aku, tapi dia malah bikin hidupmu berantakan. Alia menelan ludah, lalu berkata dengan suara getir, dan semua ini seharusnya gak kamu tanggung. Reno memejamkan mata. Ia merasa tubuhnya tidak stabil, seperti berdiri di atas tanah yang berbatu dan goyah. Ia mencoba berpikir jernih, tapi badai di dalam kepalanya terlalu besar. Alia, suaranya pelan, serak. Saya gak tahu harus gimana. Alia mendekat sedikit, tapi berhenti sebelum terlalu dekat. Aku cuma ingin kamu tahu kebenarannya. Itu saja. Di antara suara hujan dan angin, keduanya hanya berdiri diam, sama-sama tenggelam dalam pikiran masing-masing. Masa lalu mereka ternyata saling terhubung, jauh sebelum semua masalah ini dimulai. Malam itu, yang sebelumnya hanya sekilas bayangan di ingatan Reno, ternyata adalah titik balik segalanya. Benang merah itu telah terjalin sejak lama. Dan kini, dengan kenyataan yang akhirnya terungkap, Reno sadar bahwa hidupnya akan berubah lebih drastis daripada sebelumnya. Tapi satu hal yang ia belum tahu bahwa ini baru permulaan dari kekacauan yang sebenarnya. Reno berdiri kaku di ruangan kantor Pak Arjuna. Jantungnya berdentum seperti mau pecah. Ruangan CO itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Padahal AC masih menghembus pelan, jam dinding masih berdetak, dan hujan tipis masih terdengar dari balik kaca. Tapi semua itu mendadak hilang dari perhatian Reno. Yang ia rasakan hanya dingin yang naik dari telapak kaki sampai ke tengkuk. Alia berdiri di sampingnya, memegang kedua tangannya sendiri, seolah sedang menahan detak jantung yang tidak mau tenang. Pandangannya tertuju pada lantai marmer
yang memantulkan bayangan tubuh mereka. Seperti dua orang yang tersesat dan tidak tahu harus kemana. Di depan mereka, Pak Arjuna duduk dengan wajah datar. Tapi garis keras di rahangnya menunjukkan ia menahan banyak emosi yang tidak ingin ia tunjukkan. Ada sesuatu di matanya, kecewa, marah, bingung, tapi juga lega. Semua bercampur dan membuat suasana makin membingungkan. Reno menelan ludah. "Pak, apa Bapak yakin dokumen itu benar?" "Lebih dari sekadar benar." Suara Pak Arjuna tenang, tapi mengandung tekanan yang membuat Reno makin merasa kecil. "Aku ulangi lagi. Bayi itu memang darah dagingmu, Reno." Reno ingin menyangkal, ingin mengatakan, "Tidak mungkin, Pak," atau "Saya nggak pernah." Tapi lidahnya seperti terkunci, karena setelah Alia menjelaskan kejadian malam itu, semua potongan puzzle memang mulai terasa masuk akal. Meski tetap terdengar gila, Reno memejamkan mata sebentar, lalu membuka kembali. "Kalau begitu, kenapa Bapak tidak langsung bilang? Kenapa Bapak tetap memaksa saya menikahi Bu Ali?" Alia? Kalau memang saya ayah biologisnya." Pak Arjuna menyandarkan punggung ke kursinya, menghela napas panjang sekali, seolah menyimpan beban selama berbulan-bulan. "Karena aku ingin tahu. Aku ingin lihat seberapa besar tanggung jawabmu, Reno." Reno menunduk, merasa dadanya terhantam kalimat itu. Bukan menghina, tapi juga bukan pujian. Lebih seperti ujian yang entah kapan ia mulai ikuti. Pak Arjuna melanjutkan dengan suara yang makin tegas. "Dan lebih penting lagi, aku ingin tahu, apakah Alia benar-benar memilihmu? Bukan karena aku memaksa, bukan karena keadaan." Mendengar itu, Reno menatap Alia refleks, dan Alia sedang memandangnya dengan mata yang pelan-pelan dipenuhi air. Ia mengusap pipinya sebentar, lalu kembali menunduk. Perutnya yang membesar terlihat jelas di balik gaun panjangnya. Sebuah bukti hidup bahwa semuanya bukan mimpi, bukan lelucon, bukan kesalahan kecil yang bisa dilupakan. Di saat itu, dunia Reno seolah melambat. Ia melihat Alia, seseorang yang selama ini menurutnya tak tersentuh, terlalu tinggi, terlalu jauh dari hidupnya. Putri CO, wanita yang dulu bahkan tak ia berani tatap lama-lama, tapi kini berdiri di sampingnya dengan wajah sendu dan perasaan yang sedang kacau. Sambil mengandung anaknya sendiri, rasanya gila, rasanya aneh, rasanya tidak masuk akal. Tapi nyatanya begini. Pak Arjuna memecah keheningan. "Alia, kamu sudah memilih kan?" Alia mengangkat wajahnya perlahan. Hujan di luar makin deras, dan petir menyambar, membuat cahaya sesekali memenuhi ruangan. Tapi itu tidak mengalahkan gemetar kecil di suara Alia saat ia menjawab, Aku mencintai Reno, Ayah." Dan kalimat itu seperti petir yang menyambar tepat ke dada Reno. Ia hampir tidak percaya apa yang ia dengar. Alia mencintainya. Putri Ceco mencintai seorang office boy, wanita cerdas, cantik, dan berpendidikan tinggi itu. Jatuh cinta pada dirinya. Reno mengedipkan mata, seolah memastikan telinganya tidak menipu. Tapi Alia tidak mundur. Ia tetap berdiri tegak, meski napasnya tersengal. "Iya, Ayah, aku mencintai Reno. Sudah sejak beberapa waktu lalu." Pak Arjuna mengangguk pelan. "Ayah sudah menduga. Dari caramu memperhatikannya diam-diam, dari caramu gelisah setiap kali dia nggak masuk kerja." Reno membelalak kaget. Jiong memperhatikan saya?" Alia menutup muka dengan kedua tangan. Jelas malu sekaligus frustasi. "Ya ampun, Ayah, jangan bilang gitu dong." Pak Arjuna justru tersenyum kecil. Meski samar, ayah seorang ayah. Alia dan Ayah sudah hidup jauh lebih lama dari kalian. Tanda-tanda orang jatuh cinta gampang dibaca. Reno ingin tertawa, tapi suaranya tidak keluar. Rasanya seperti dikelilingi kenatan-kenatan yang meledak satu persatu di hadapannya.
Pak Arjuna melanjutkan dengan suara yang kali ini lebih lembut. Reno, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi Alia pernah pacaran bertahun-tahun. Dan setelah putus, dia kehilangan kepercayaan pada semua laki-laki. Dia tidak percaya lagi kalau dia bisa bahagia. Alia menarik napas pelan, menatap lantai lagi. Tapi waktu itu, kata Pak Arjuna melanjutkan, seseorang menolongnya di parkiran. Seorang anak muda sederhana yang tidak meminta balasan, tidak menuntut, tidak peduli bahwa dia putri seorang CEO. Orang itu adalah kamu. Reno merasakan bagian dalam dadanya mencelos pelan. Ingatan itu muncul kembali. Hari ketika ia menolong seorang wanita dari 2 orang mabuk. Lalu setelah memastikan wanita itu aman, ia pergi begitu saja karena harus balik kerja. Ia bahkan tidak sadar kalau itu Alia. Ia tidak melihat wajahnya jelas karena lampu parkiran kurang terang dan kepalanya benar-benar pusing waktu itu. Pak Arjuna menatap Reno lama. Sejak saat itu, Alia mulai cari tahu siapa kamu. Dia mulai memperhatikanmu, mulai berhenti di depan ruangan op. Setiap kali kamu tidur siang setelah lembur. Reno memerah. Teh tunggu. Jadi, selama ini Alia memijat pelipisnya. Tampak pasrah, diserang rasa malu. Ayah, please, jangan dibocorin semuanya. Tidak, Pak Arjuna menggeleng pelan. Ini waktu yang tepat, Alia. Sudah terlalu lama kamu simpan sendiri. Alia menaruh tangan di dada, berusaha menenangkan diri. Pak Arjuna berdiri dari kursinya, memberi tekanan yang lebih besar pada setiap kata. Kalian berdua harus sadar satu hal. Meski awalnya kacau, tapi kalian saling menyelamatkan satu sama lain. Reno menelan ludah. Lidahnya terasa kering. Saya nggak tahu harus bilang apa, Pak. Pak Arjuna menatapnya tajam. Bukan marah, lebih seperti menilai. Katakan saja yang jujur, Reno. Kamu ingin meneruskan ini? Menjadi suami Alia? Menjadi ayah anak itu? Tapi bukan karena aku memaksa, bukan karena keadaan, tapi karena kamu memang memilih. Reno merasakan dadanya bergetar. Pilihan, kata itu aneh, karena beberapa bulan terakhir ia hanya menjalani hidup tanpa diberi kesempatan memilih apapun. Ia hanya ikut arus, mengikuti perintah, menghadapi konsekuensi yang tiba-tiba muncul. Tapi kini ia diberi kesempatan memilih. Alia memandangnya dengan mata berkilat seperti memohon, dan ketakutan bercampur jadi satu. Wanita itu gemetar, bukan karena takut ayahnya, tetapi karena takut jawaban Reno itu terlihat jelas. Reno melangkah maju sedikit, menatap Alia. Aku gak tahu sejak kapan, tapi aku merasa ingin jagain kamu, Alia. Rasanya aneh kalau bilang cinta, karena semuanya terjadi gitu aja. Tapi Alia mengangkat wajahnya perlahan. Harapan kecil muncul. Tapi kalau kamu tanya, apakah aku ingin tinggal? Aku ingin. Reno menarik napas dalam. Aku ingin ada di sini. Untuk kamu. Untuk anak kita. Untuk semuanya. Alia menutup mulut dengan tangannya, menahan tangis bahagia yang tidak ia sangka akan ia rasakan hari itu. Pak Arjuna mengangguk puas. Itu yang ingin aku dengar. Namun sebelum suasana mereda, pintu ruangan terbuka tiba-tiba. Seorang pria bersetelan rapih masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tegang, seperti seseorang yang datang membawa kabar buruk. Pak Arjuna, katanya, agak terengah. Saya harus lapor sekarang juga. Ini penting. Pak Arjuna mengerutkan kening. Ada apa? Pria itu menatap Reno dan Alia sebentar, seolah ragu untuk bicara di depan mereka. Tapi karena Pak Arjuna menatap tajam, ia akhirnya berbicara. Orang yang dulu menyerang Nona Alia di parkiran. Dia kembali. Pak, dia menuntut sesuatu. Dan dia bilang, dia tahu soal kehamilan ini. Alia langsung pucat pasi. Reno membeku. Pak Arjuna mengencangkan rahangnya. Apa dia sebut nama?
Pria itu mengangguk pelan. Dia bilang, dia adalah mantan kekasih Alia. Dan dia ingin bicara dengan ayah biologis bayi itu. Ruangan langsung membeku. Alia menunduk. Bibirnya bergetar. Ayah, Reno, dia berbahaya. Reno menggenggam tangan Alia tanpa sadar siapa dia. Alia membuka mulut, tapi suara yang keluar hanya secuil bisikan. Raka, dan dalam sekejap Reno tahu semuanya ternyata belum selesai. Bahkan baru saja dimulai 3 hari setelah kejadian di kantor, ketika nama Raka tiba-tiba kembali menghantui kehidupan Alia. Suasana rumah besar keluarga Arjuna terasa sedikit lebih tenang. Tapi ketenangan itu bukan berarti masalah hilang. Lebih tepatnya, semuanya hanya diam menunggu badai berikutnya. Reno masih merasa tidak percaya pada semua yang terjadi. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, hidupnya seperti dilempar ke dalam sebuah cerita yang bahkan sinetron pun mungkin akan ragu untuk memakainya. Karena terlalu wah siang itu. Ketika matahari perlahan naik dan menyinari ruang tamu luas dengan cahaya hangat, Pak Arjuna memanggil Reno untuk bicara berdua. Suaranya tegas, tapi tidak sekeras biasanya. Lebih lembut, seperti sedang memanggil anak sendiri. Reno, kata Pak Arjuna sambil duduk di sofa besar berwarna coklat tua. Duduklah, kita perlu bicara. Reno menurut, duduk dengan hati yang sudah mulai curiga ada sesuatu lagi yang akan mengejutkannya. Ada? Apa ya? Pak Arjuna tidak langsung menjawab. Ia membuka sebuah map tebal yang sejak tadi ia letakkan di atas meja. Map itu berwarna biru gelap, terlihat usang namun terawat. Reno memperhatikan tangan Pak Arjuna yang agak bergetar ketika membuka map itu. Aku mau jujur tentang sesuatu, kata Pak Arjuna pelan. Sesuatu yang sudah lama aku simpan untuk diri sendiri. Dan mungkin sudah waktunya kamu tahu. Reno mengerutkan alis. Tentang apa, Pak? Pak Arjuna menggeser map itu ke arah Reno. Tentang kamu. Reno menatap map itu dengan rasa bingung. Lalu ia buka pelan-pelan. Halaman pertama adalah akta kelahirannya sendiri. Reno mengedip 2 kali, memastikan ia tidak salah lihat. Bukan karena ia belum pernah melihat akta kelahirannya, tapi karena akta itu bukan seperti yang ia miliki di rumah neneknya. Yang satu ini lengkap, sangat lengkap. Nama ayahnya tertulis jelas, beserta perusahaan tempat ayahnya dulu bekerja. Halaman kedua berisi foto seorang pria dan wanita muda, 2 orang yang wajahnya tidak asing. Reno menelan ludah saat mengenali wanita itu. Ibunya, dalam foto itu, ibunya tersenyum lebar sambil memegang bayi kecil diam-diam. Ia tahu bayi itu adalah dirinya. Pria di samping ibu tampak gagah, berwajah mirip Reno, terutama di bagian mata. Halaman ketiga membuat Reno benar-benar kehilangan kata-kata sertifikat kepemilikan perusahaan teknologi yang namanya dulu hanya pernah ia dengar sekilas dari cerita neneknya. Perusahaan yang sudah lama tutup setelah pendirinya ayah Reno meninggal, Pak. Suara Reno bergetar. Ini Pak Arjuna mengangguk pelan, seolah sudah memprediksi reaksi itu. Iya, ini semua tentang asal-usulmu, Reno. Reno menatapnya dalam, mencari jawaban. Bapak, dari mana dapat semua ini? Dari tempat yang aku simpan selama bertahun-tahun, kata Pak Arjuna. Dan dari pencarian yang aku lakukan sejak beberapa minggu lalu, setelah curiga tentang sesuatu. Reno mengerut. Curiga? Tentang apa? Tentangmu. Ruangan terasa makin sunyi ketika Pak Arjuna melanjutkan dengan suara yang lebih berat. Aku tahu, kamu bukan sekadar op biasa. Perut Reno terasa mencelos mendengar kalimat itu. Maksudnya, Bapak tahu saya bukan cuma pekerja kebersihan, sambung Pak Arjuna cepat. Bukan hanya anak biasa yang secara kebetulan bekerja di kantor ini. Kamu jauh lebih dari itu. Reno menggenggam ujung celana panjangnya, mencoba menstabilkan napas.
Pak, saya nggak ngerti. Pak Arjuna berdiri, berjalan ke arah jendela, seperti sedang berusaha mengatur pikirannya sendiri sebelum melanjutkan. Dulu sekali, sekitar 25 tahun yang lalu, aku sedang berada di masa tersulit. Perusahaan keluargaku hampir bangkrut. Banyak pesaing yang ingin menjatuhkan kami. Dan ayahku waktu itu juga sakit keras. Aku seperti kehilangan arah. Reno mendengarkan dengan penuh penasaran. Ia tidak pernah dengar sisi masa lalu Pak Arjuna begitu dalam. Dan di saat itu, lanjut Pak Arjuna, ada seseorang yang menolong keluargaku, sahabatku sendiri. Seorang jenius teknologi yang bahkan di usia muda sudah bisa membangun perusahaan sendiri. Namanya Prasetyo Wibisana. Ayahmu. Reno membeku seperti patung. Nama itu, ia tahu. Ia pernah mendengar neneknya menyebutnya dalam 1-2 cerita sebelum neneknya pikun. Tapi ia tidak pernah benar-benar tahu siapa ayahnya itu. Ayahmu, kata Pak Arjuna, menyelamatkan keluargaku. Dia memberikan bantuan finansial, teknologi, dan bahkan strategi untuk menyelamatkan perusahaan kami. Dan dia lakukan itu tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan apapun. Dia bilang, sahabat menolong bukan karena ingin balasan. Reno merasa dadanya hangat, perih, bangga, semuanya bercampur jadi satu. Ia berusaha membayangkan sosok ayahnya berdasarkan foto tadi. Tapi beberapa tahun kemudian, kata Pak Arjuna lagi. Suaranya melembut. Ayahmu meninggal dalam kecelakaan mobil. Ibumu menyusul beberapa bulan setelahnya. Karena sakit dan depresi. Kamu saat itu masih kecil sekali. Keluarga besarmu pindah-pindah karena urusan administratif yang berantakan setelah kematian mereka. Data kalian sempat hilang. Dan kamu tumbuh di bawah perawatan nenekmu yang sederhana. Reno menatap map itu lagi, melihat semua data yang selama ini tidak pernah ia tahu. Perasaannya campur aduk. Jadi, saya selama ini? Iya, kata Pak Arjuna, menatapnya. Mata penuh sesuatu yang hampir seperti rasa bersalah. Kamu anak dari sahabatku sendiri, pewaris perusahaan yang dulu pernah menyelamatkan keluargaku. Kamu bukan siapa-siapa. Tidak, Reno. Kamu adalah bagian dari sejarah yang membentuk hidupku. Reno terdiam lama sekali. Tangannya gemetar memegang dokumen itu. Beberapa bulan lalu, ia hanya seorang op yang bangga bisa beli sepatu baru setelah gajian. Sekarang, tiba-tiba ia bukan sekadar op. Ia bagian dari masa lalu penting yang bahkan tidak pernah ia tahu. Kenapa? Bapak nggak bilang dari dulu? Akhirnya Reno bertanya. Pak Arjuna kembali duduk. Kali ini lebih dekat dengan Reno, karena aku belum yakin, karena aku tidak mau salah. Dan karena aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Bukan garis keturunanmu, bukan kekayaanmu yang hilang itu. Tapi, kamu. Reno menatapnya dengan kebingungan yang jujur. Aku ingin tahu, lanjut Pak Arjuna, apakah kamu berintegritas? Apakah kamu bertanggung jawab? Apakah kamu bisa menjadi seseorang yang bisa dipercaya Alia dan dipercaya keluargaku? Reno menghela napas panjang, mencoba melepas beban itu. Tapi, saya cuma kerja bersih-bersih, Pak. Dan itu bukan hal yang memalukan. Pak Arjuna menepuk bahunya pelan. Justru itu yang membuatku semakin yakin. Kamu tidak pernah iri, tidak pernah protes, tidak pernah menyalahkan takdir. Kamu bekerja keras, jujur, apa adanya, dan itulah sifat yang dulu sangat dimiliki ayahmu. Reno menunduk, mencoba menahan rasa haru yang hampir menetes sebagai air mata. Di saat itu, langkah kaki terdengar dari arah pintu. Alia muncul dengan wajah penasaran, membawa secangkir teh. Ayah, Reno, kalian lagi ngobrol apa? Reno refleks ingin menutup map, tapi Pak Arjuna menahan tangannya. Biar dia tahu. Alia meletakkan teh itu di meja, lalu duduk di samping Reno. Ia melihat dokumen-dokumen itu dengan mata membesar. Reno, ini foto mama kamu? Tanya Alia pelan.
Reno mengangguk, suara tercekat. Iya, ternyata Alia mengambil map itu perlahan. Membalik halamannya satu persatu. Astaga, jadi kamu ini pewaris perusahaan besar, anak dari sahabat ayahku, bukan perusahaan besar lagi? Reno berusaha tersenyum tipis. Perusahaan itu sudah nggak ada, sudah lama tutup. Alia menggeleng pelan, menggenggam tangan Reno. Itu nggak penting, yang penting kamu bukan cuma seseorang yang datang tiba-tiba dalam hidupku. Kamu bagian dari masa lalu kami juga. Reno menatap Alia lama, merasakan sesuatu yang hangat merayap di dadanya. Aku bahkan gak tahu apa-apa. Sampai hari ini. Alia tersenyum lembut. Kadang, hal-hal yang paling penting memang datang terlambat. Tapi bukan berarti salah waktu. Pak Arjuna menyandarkan tubuhnya ke sofa, menghela napas panjang, seolah akhirnya bisa melepaskan sesuatu yang telah ia simpan terlalu lama. Ada satu hal lagi, Reno. Reno menatapnya. Ayahmu dulu pernah bilang, kalau suatu hari dia tidak ada, dia ingin anaknya tumbuh menjadi seseorang yang bisa melindungi dirinya sendiri dan melindungi orang lain yang ia sayangi. Hari ini, aku melihat itu terjadi. Reno menunduk. Air matanya jatuh. 1, 2. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya terlalu penuh. Alia mengusap bahunya pelan. Aku bangga sama kamu. Reno memandang Alia, melihat wanita yang dulu ia pikir mustahil ia dekati. Sekarang, wanita itu sedang mengandung anaknya. Menatapnya dengan cinta yang tidak ia sangka. Menggenggam tangannya sebagai pasangan, bukan paksaan. Dan semuanya terjadi karena satu kejadian di parkiran. Kejadian yang ia bahkan tidak sadar telah mengubah kehidupannya selamanya. Pak Arjuna menambahkan dengan suara pelan, mulai hari ini, kamu bukan lagi hanya suami Alia. Kamu bukan hanya calon ayah. Kamu keluarga kami, Reno. Keluarga yang sudah seharusnya kembali ke tempatnya. Reno mengangguk perlahan. Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Kamu nggak perlu ngomong apa-apa, kata Alia sambil tersenyum. Cukup tinggal di sini bersama kami. Itu sudah cukup. Reno memejamkan mata sebentar, meresapi semuanya. Ia merasa seperti seseorang yang selama ini berjalan dalam gelap, lalu tiba-tiba menemukan pintu menuju cahaya. Lalu, seolah semesta ingin membuat semuanya lebih indah lagi. Bayi dalam kandungan Alia bergerak kecil. Alia terkejut, lalu tertawa kecil sambil memegang perutnya. Ayahnya lagi dibicarain. Nih, katanya sambil memandang Reno. Reno langsung memegang perut Alia dengan hati-hati. Dia gerak. Alia mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Iya, dia dengar semuanya. Pak Arjuna tersenyum hangat. Itu tanda baik. Dan pada momen itu, Reno akhirnya mengerti bahwa cerita hidupnya yang awalnya terlihat seperti petaka, paksaan, kekacauan, aib, kebohongan, dan rasa takut sebenarnya adalah perjalanan panjang menuju satu hal. Takdir yang menyatukan mereka semua, takdir yang selama ini bergerak diam-diam. Takdir yang mempertemukan si Op sederhana dengan Putri CO. Takdir yang mengungkap bahwa Reno bukan hanya seorang pekerja, tapi anak dari seseorang yang pernah menyelamatkan keluarga besar itu. Takdir yang membuat Alia jatuh cinta pada orang yang bahkan tidak sadar bahwa ia telah menolongnya. Takdir yang menjadikan mereka sebuah keluarga. Dan sejak hari itu, Reno, si Op sederhana, benar-benar berubah. Bukan karena status barunya, bukan karena masa lalunya yang terungkap, tapi karena ia akhirnya punya sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan ia miliki. Rumah, keluarga, dan cinta yang tidak dipaksakan siapapun. Hidupnya yang dulu sederhana dan penuh keterbatasan kini melangkah ke bab baru yang lebih besar daripada yang bisa ia impikan
Dan semua bermula dari sebuah perintah yang dulu terasa paling tidak masuk akal, namun berakhir menjadi keputusan terbaik yang pernah ia jalani. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.